Yang terhormat Bapak Panitia dari BPGP Jawa Timur, yang kami hormati Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Pasuruan, yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan, serta tamu undangan, kepala sekolah, pengawas, fasilitator, dan juga seluruh CGP yang berbahagia. Tidak lupa juga komunitas praktisi yang sudah hadir pada Lokakarya 7 ini. Kami dari tim kelas berbagi Lokakarya 7 panen hasil belajar api semangat abadi guru penggerak menginspirasi. Baik, Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini, mohon berkenan kami memperkenalkan diri dari tim kelas berbagi kami. Di sini ada 3 JDP, nanti akan diperkenalkan oleh Bu Novi. Saya akan memperkenalkan tim dari pengajar praktek yang telah menggawangi seleksi guru penggerak yang akan berbagi program terbaik mereka pada Lokakarya 7. Saya Eli Farida, pengajar praktik dari kelas 163A, dan saya Novita Rizky SMPD, pengajar praktik dari kelas 164B. Ya, dan ada juga 2 teman kami, yaitu Bu Aris Prapsilawati dan juga Bu Eni Mustari, yang ada di bawah panggung untuk nanti adalah pada sesi evaluasi hasil belajar. Ada satu lagi Bu Eni, ya, siapa Bu? Untuk berbagi kita ada Ibu Maria Ulfa. Iya, jadi ada Ibu Maria Ulfa juga di sana telah ada di papan evaluasi hasil belajar. Baik, Ibu, sebelum memulai sesi ini, mungkin sebelum perkenalan CGP, saya ingin menyapa seluruh peserta Lokakarya 7 ini dengan salam dari suku Tengger. Kami akan mengucapkan salam Hong Ulun Basuki Langger. Nah, jadi Bapak Ibu, saat saya mengucapkan salam tersebut, Bapak Ibu menjawab Langgeng Basuki. Artinya, Hong Ulun Basuki Langgeng artinya semoga kita selalu sejahtera, dan Langgeng Basuki artinya sejahtera selamanya. Saya ulang, Hong Ulun Basuki Langgeng. Langgeng Basuki. Terima kasih. Kami sengaja memberikan salam ini karena di Kabupaten Pasuruan, suku Tengger ini merupakan budaya yang kita lestarikan, dan juga salam tersebut kita sosialisasikan sehingga seluruh warga di Kabupaten Pasuruan dan di luar Kabupaten Pasuruan mengenal salam tersebut. Bu Novi, kami persilakan mengenalkan 3 JDP kita yang akan mengikuti kelas ini. Silakan. Mungkin sebelumnya diberikan informasi dulu ya Bu Eni. Boleh. Bahwa Bapak dan Ibu perlu diketahui untuk 3 calon guru penggerak yang sudah berada di atas panggung ini merupakan calon guru penggerak pilihan. Mereka terpilih di antara 132 lainnya CGP yang mengirimkan aksi nyatanya yang terbaik. Perlu diketahui juga Bu Eli, untuk tim kelas berbagi ini kita sempat mengalami deadlock. Ya, karena memang hasil karya aksi nyata calon guru penggerak di angkatan 9 ini semuanya betul-betul hebat, betul-betul kreatif dan menginspirasi. Betul. Namun di antara banyaknya aksi nyata itu, akhirnya 3 narasumber ini bisa terpilih dan berdiri di depan Bapak Ibu semua. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk 3 JGP kita. Bu Novi, perlu kami informasikan kepada seluruh praktisi yang kami undang. Kami mengundang Bapak Ibu ke sini untuk menyaksikan seluruh program guru penggerak, bukan hanya 3 ini, tapi 163 program sudah kami tata, ada di sebelah kanan, sebelah kiri, dan seluruh stand. Mungkin disitulah Bapak Ibu dari komunitas praktisi bisa melihat mana program yang sesuai dengan komunitas praktisi yang kita undang ya Bu, karena itu usulan dari CGP yang memiliki program lingkungan, karakter, generasi. Ya betul sekali. Silakan nanti bisa dilihat Bapak dan Ibu, program-programnya betul-betul menginspirasi, karena guru penggerak ini semuanya kreatif, ditempa selama 6 bulan pendidikan sehingga mereka memiliki kemampuan yang cukup handal untuk bisa menggerakkan di pendidikan di Kabupaten Pasuruan. Baik, kita persilakan, silakan duduk dulu Bapak dan Ibu, kita santai ya Bu Novi ya. Baik, Bu Novi, monggo duduk dulu Bu Novi. Kita ada 3 CGP di sini Bapak Ibu. Kita akan beri waktu beliau untuk paparan program
Bu Novi, karena di sini mereka mengangkat karakter dari murid. Ya. Jadi nanti apa saja yang mereka programkan dan karakter apa yang akan diunggulkan oleh para CGP, mungkin bisa kita saksikan nanti ya. Baik. Langsung saja, Beri, gimana? Kenapa Bu? Langsung saja, ini boleh. Mic-nya siapa ya Bu ya? Yang bergabung ya? Saya mungkin ya. Sepertinya Beri. Iya. Boleh Bu Novi, saya akan geser. Silakan boleh Ibu memperkenalkan satu persatu dan siapa dulu nanti yang akan mempresentasikan program. Baik, untuk yang pertama, untuk narasumber pertama ini kita persilakan kepada Bapak yang satu ini, ya, karena satu-satunya Bapak di sini. Silakan beri aplaus Bapak dan Ibu. Ya, beliau ini adalah guru di SD Negeri Pogar 2. Beliau sekolah di Universitas Terbuka ya Bapak ya, di Universitas Terbuka, kemudian bergabung di SD Negeri Pogar 2 dan sekarang sedang menuju apa Bapak? Oh, guru kelas 5. Oh iya Bapak, ini guru kelas 5. Bapak dan Ibu tidak berlama-lama, silakan Bapak dan Ibu simak paparan tentang perubahan praktik baik yang sudah dilakukan di sekolah Bapak Ainul Yakin. Silakan Bapak untuk mempresentasikannya. Kami beri waktu maksimal 10 menit Bapak. Maksimal 10 menit. Ya, ini mic-nya kalau bisa buka. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesertanya atau undangannya kalau tidak salah 1000 lebih Ibu ya. Tapi kok kenapa yang jawab sama seperti di kelas saya, cuma 25. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru bergerak. Bergerak menggerakkan. Kurang semangat. Mohon waktunya untuk teman-teman CGP Angkatan 9, apakah itu di ataupun di tempat duduk, mari kita semangat. Saya ucapkan salam guru penggerak. Bergerak menggerakkan. Baik, terima kasih. Karena di sini saya hanya dikasih waktu 15 menit, maka dari itu saya sepertinya harus lebih cepat untuk menyampaikan program yang dimana menjadi kebanggaan saya. Sebelumnya saya Ainul dari Lembaga UPD Satuan Pendidikan SDN Pogar 2 Bangil. Pada saat ini saya diamanati untuk menemani peserta didik belajar di kelas 5. Pada program yang saya angkat, pendidikan guru penggerak ini adalah program yang berjudul Gisiman. Tapi sebelum saya masuk ke program yang saya sangat banggakan ini, sebelum saya masuk ke penjelasan program saya ingin teman-teman CGP untuk bertepuk tangan kepada pengajar praktik, fasilitator, dan panitia. Tepuk tangan yang meriah teman-teman. Saya mewakili teman-teman semuanya mengucapkan banyak terima kasih karena selama 6 bulan ini diberi pendampingan yang sangat luar biasa. Sampai 6 bulan itu hanya terasa seperti 1 bulan Bapak Ibu. Nah, dalam pendidikan 6 bulan itu, hal yang saya rasakan, perubahan yang saya rasakan di kelas terutama, di situ ada satu surat murid saya. Mohon izin untuk membacakan sedikit. Surat ini menandakan bahwa saya
berhasil meskipun tidak berhasil sepenuhnya. Saya sudah berhasil membuat perubahan di kelas saya. Saya mohon izin untuk membacakan. Pak Inung, terima kasih sudah menjadi guru yang baik untuk saya dan teman-teman kelas 5A. Bagi saya, Pak Inung merupakan guru favorit saya karena Pak Inung selalu membuat saya menjadi fokus dan cepat memahami materi pelajaran. Pak Inung juga selalu membuat suasana kelas menjadi hidup dengan ice breaking yang hampir setiap hari selalu berganti. Semangat untuk Pak Inung atas keberhasilannya menjadi guru penggerak. Semoga Pak Inung selalu diberi kesehatan, sukses selalu. Jangan lupa ya Pak untuk menerapkan dan terus berbagi ilmu untuk guru-guru dan murid di SDN Tokat 2 Bangil. Itu tanpa saya minta Bapak Ibu. Artinya saya berpikir, oh, saya mungkin sudah dinilai oleh peserta didik saya di kelas. Nah, Disiman ini sebuah akronim dari giat numerasi dengan permainan yang melatar belakangi saya memunculkan program ini ada dua hal. Tapi sebelumnya, Disiman sendiri adalah program penguatan yang bertujuan untuk membantu peserta didik memahami konsep matematika secara lebih menyenangkan dan interaktif, melatih kemampuan berpikir kritis dan mengembangkan kepercayaan diri. Karena Bapak Ibu semua, pasti kita alami ketika murid di kelas, semua murid, bahkan mayoritas murid ya, kayak isi, mayoritas murid hampir ketika ada mapel pelajaran, mapel matematika pasti rasanya kurang semangat. Betul apa betul? Betul ya. Maka dari itu saya berpikir apa ya yang membuat mereka untuk bisa antusias. Nah, latar belakang ada dua yang melatar belakangi saya. Latar belakang umum pada dasarnya anak-anak itu adalah masa-masa bermain di SD terutama. Akan tetapi bermain bukan hanya senang-senang, tetapi juga merupakan cara alami anak-anak untuk belajar mengembangkan keterampilan kognitif, motorik, sosial, emosional mereka. Jadi di dalam permainan itu kita selipkan apa yang menjadi harapan kita sebagai insan pendidikan. Sedangkan latar belakang khusus, ya, setelah saya diskusikan dengan kepala sekolah, dengan warga sekolah, ada rekan guru, hasil rapot pendidikan sekolah di tempat saya di numerasi masih kurang atau tidak sesuai harapan, seperti yang ada di samping ini. Nah, dari situ saya semakin percaya dengan program yang saya buat ini. Yang kedua adalah model atau media pembelajaran yang kurang menarik. Nah, nantinya akan saya tunjukkan bahan ajar yang saya desain dalam program ini dan sudah saya terapkan. Yang terakhir, ini yang lebih penting Bapak Ibu. Saya prihatin, mungkin panjenengan semua di sini prihatin dengan keadaan pada zaman saat ini. Banyak sekali kecurangan. Artinya kecurangan itu apa? Mohon maaf, dalam hal ini adalah korupsi. Nah, saya ingin memutus rantai budaya jelek tersebut dengan cara nanti ada kaitannya dengan program ini. Tujuan program meningkatkan efektivitas pembelajaran serta mengembangkan media pembelajaran yang lebih inovatif. Yang kedua, meningkatkan minat dan keterlibatan murid dalam pembelajaran melalui permainan. Dan yang terakhir, yang saya katakan tadi, membudayakan jujur pada setiap individu peserta didik. Sebelum kita mengajari peserta didik untuk jujur, kita sebagai pendidik harusnya mencontoh
memberikan contoh kepada peserta didik. Hasil diharapkan meningkatnya pemahaman penguasaan kemampuan numerasi oleh murid serta meningkatkan minat dan motivasi mereka dalam belajar, meningkatkan kualitas hasil rapot pendidikan sekolah. Nah, ini nanti saya lihat apakah perkembangannya signifikan. Kalau saya yakin, saya pribadi yakin program ini pasti berhasil. Program ini bisa diterapkan di setiap jenjang, di semua jenjang, baik itu TK yang saya sudah implementasikan, SMP dan tingkat SMA. Monggo, Bapak Ibu bisa mencoba. Sepertinya ini kearif wajib Bapak Ibu, karena melihat anak-anak seperti yang saya sampaikan adalah masa anak-anak adalah masa bermain. Struktur program yang pertama, kita harus menganalisis kebutuhan di kelas. Kalau saya kelas 5 harus bisa melihat kebutuhan tersebut, mengembangkan model dan pembelajaran pelatihan guru. Pelatihan guru ini adalah persiapan dalam program dan implementasi juga evaluasi. Setelah kita terapkan, barulah kita evaluasi apakah ada kekurangan ataupun yang lainnya. Mitra dalam program ini tentunya ada pengawas sekolah sebagai pengawas jalannya program, dan juga yang tidak kalah pentingnya ada sekolah sebagai pemangku kebijakan sekolah dan fasilitator. Selanjutnya adalah rekan guru sebagai mitra, sebagai pendamping dalam proses kegiatan belajar mengajar. Dan peran orang tua juga kita libatkan Bapak Ibu ya, pendukung pendidikan anak dengan memberikan motivasi dan dorongan, karena kita di jenjang SD itu hanya 6 jam bertemu dengan murid, selebihnya bertemu dengan orang tua. Kalau kita tidak melibatkan peran orang tua, maka kita tidak seimbang, karena lebih banyak dengan orang tua. Yang ada saat ini, lebih banyak orang tua menyalahkan guru karena anaknya seperti ini, seperti ini. Tapi tidak menyadari bahwa kita sama-sama mempunyai tanggung jawab. Dan yang adalah didik yang terkait langsung. Jadi kita didik. Nah, modal yang kita perlukan, modal aset di sekolah yang kita perlukan adalah modal manusia. Kita sebagai guru, ada kepala sekolah, ada keluarga sekolah. Selanjutnya adalah modal fisik. Penerapan dalam program ini bisa dilakukan di dalam kelas maupun di lapangan. Jadi kita menyesuaikan apa permainan, apa bentuk permainan tersebut, dan modal finansial. Pastinya kita memerlukan media pembelajaran, apakah itu membeli atau membuat sendiri. Tapi kalau saya membuat sendiri, nanti ada contohnya. Ya. Evaluasi pengumpulan data awal, evaluasi formatif, survei, wawancara kepada murid, masukan dari guru dan kepala sekolah dan juga pengawas. Tantangan, pastinya sebuah program ada tantangannya. Kesiapan guru, mempersiapkan program, keterbatasan sumber daya, tingkat partisipasi murid, dukungan orang tua, evaluasi secara terbuka. Lanjut. Nah, salah satu contoh yang nanti sebenarnya ada, kalau memungkinkan waktunya akan saya sampaikan. Salah satu adalah bakong. Pasti kita tahu semuanya. Cara bermainnya kita tahu semuanya. Mungkin anak-anak sekarang tidak tahu Bapak Ibu. Yang awalnya tadi saya membawa bakong ke kelas, itu bagaimana cara mainnya? Saya sendiri sampai lupa. Jujur, karena perkembangan zaman saat ini yang digitalisasi ini sangatlah jauh dari kalau main bakong kan satu-satu Bapak Ibu ya. Nah, melihatnya anak-anak bersikap jujur satu. Karena
bagi saya sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus akan menjadi kebiasaan. Dari kebiasaan itu, apabila konsisten akan membuat kita atau menjadikan kita menjadi Waktunya kurang sebentar lagi Bapak. ya. Ada permainan jujur berkalian yang belum bisa saya sampaikan, tapi nanti saya sampaikan di YouTube saya, bisa dilihat atau di Instagram saya nanti di akhir. Ada permainan sweet, ini itu ada penerapannya langsung Bapak Ibu. Mereka asik, antusias sekali. Selanjutnya ada beberapa permainan lagi bisa menyesuaikan gerakan sehat. Mungkin itu operatornya sudah cepat-cepat itu. Mungkin itu dari saya. Di situ yang ada gambar olahraga. Di situ ada alamat YouTube saya. Asli kegiatan Lokakarya 1 sampai ujung kegiatan pendidikan guru penggerak saya share di situ untuk berbagi ilmu. Sebelum saya mengakhiri, saya berterima kasih kepada PT saya, Ibu Elvia, Ibu Rita, dan fasilitator saya dari Malang, jauh-jauh dari Malang, Ibu Yusif. Terima kasih sudah mau Bu Yusif, dan Bapak Ibu semuanya. Belum bisa menyebutkan satu persatu karena orang rasa hormat saya kepada panjenengan semuanya. Dari saya